Halo pendengar Cherry Mist setia, kali ini Cherry Mist akan menceritakan tentang cerita rumah keramat yang berada di Bintaro. Berikut ini ceritanya. Di suatu sudut sunyi Bintaro, tersembunyi di balik rerimbunan pohon dan semak belukar, berdirilah sebuah rumah tua yang tampak rapuh, seolah ditelan oleh waktu. Rumah ini, yang dikenal dengan sebutan Rumah Keramat Bintaro, dikelilingi oleh aura misteri dan keangkeran. Bangunan ini menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri, meninggalkan bekas ketakutan mendalam di benak mereka yang pernah mendengar atau bahkan mengalami kejadian-kejadian di dalamnya. Pada suatu hari di awal tahun 2023, keluarga Hartono yang beranggotakan Pak Hartono, Bu Hartono, dan putri mereka Lia, memutuskan untuk membeli rumah itu. Bagi mereka, tawaran harga murah untuk rumah yang cukup besar dan berlokasi strategis itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Mereka tidak mempedulikan desas-desus tentang rumah tersebut, menganggapnya sebagai cerita lama yang tidak relevan. Malam pertama di rumah baru mereka, ketenangan awal berubah menjadi kegelisahan. Suara langkah kaki bergema di lorong-lorong gelap yang mengarah ke kamar tidur utama, suara pintu berderit seolah ada seseorang yang mencoba masuk. Pak Hartono, yang mencoba menenangkan diri dan keluarganya, memutuskan untuk menyalahkan suara-suara itu pada angin malam atau struktur rumah tua yang belum mereka kenali. Keesokan paginya, Lia terbangun dengan bekas cakaran merah di lengannya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak ketakutan. Lia melihat seorang wanita berambut panjang di samping tempat tidurnya, katanya sambil terisak. Tidak ada yang mampu memberikan penjelasan rasional atas kejadian itu. Semakin hari, keganjilan semakin sering terjadi, perabotan rumah bergeser sendiri, barang-barang hilang dan muncul di tempat yang berbeda. Hingga suara tangisan sayup-sayup yang terdengar dari dalam dinding. Bau anyir darah kadang tercium tanpa asal-usul jelas, mengisi setiap sudut rumah dengan atmosfer yang menyesakkan. Pintu-pintu tertutup dengan keras dan terbuka sendiri, bayangan hitam sekelebat melintas di ujung mata mereka, membuat jantung berdegup lebih cepat. Pak Hartono, yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, mulai menyelidiki sejarah rumah itu. Pak Hartono menemui Pak Saman, seorang tetua desa yang mengetahui seluk-beluk sejarah rumah tersebut. Dengan nada suara berbisik penuh ketakutan, Pak Saman menceritakan kisah tragis rumah itu. Dahulu, rumah ini milik seorang nyonya kaya yang mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran hebat yang menghancurkan sebagian besar rumahnya. Sang nyonya, yang dilanda duka mendalam, ditemukan tewas tergantung di kamar tidur utama. Tubuhnya terayun lemah di balok kayu, seolah mencari pengampunan atas tragedi yang tidak pernah dimengerti. Roh sang nyonya dikabarkan tidak pernah tenang, terus bergentayangan di rumah itu, menuntut balas dendam atau mungkin mencari ketenangan yang tidak pernah didapatkan semasa hidupnya. Mereka yang berani tinggal di rumah tersebut selalu berakhir dengan kisah-kisah mengerikan, diganggu oleh entitas yang tidak kasat mata namun terasa nyata. Pada malam yang mencekam, Pak Hartono terbangun dari mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat nyonya tua itu mendekatinya dengan wajah penuh amarah dan pisau tajam di tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia terjaga dengan napas terengah-engah. Suasana kamar terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata. Ketika ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa lemas, seolah-olah diikat oleh kekuatan tak kasat mata.
Pak Hartono berusaha untuk bangun, namun pemandangan di depannya membuatnya membeku. Di ujung tempat tidur, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih yang lusuh dan berlumuran darah. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya, penuh dengan kemarahan dan penderitaan. Wanita itu perlahan-lahan mendekat, bibirnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu, namun hanya suara geraman rendah yang terdengar. Pak Hartono tercekik ketakutan, merasa seakan-akan seluruh darahnya membeku. Wanita itu mengangkat tangan kanannya, menunjukkan pisau besar yang berkilau di bawah sinar bulan yang tembus melalui jendela. Dengan gerakan lambat namun pasti, ia mengayunkan pisaunya ke arah Pak Hartono. Tepat sebelum pisau itu menyentuhnya, Pak Hartono tersentak bangun, terlempar kembali ke dunia nyata. Ia mendapati dirinya berlumuran darah. Bekas luka gores menghiasi lengannya, seolah-olah mimpinya telah meninggalkan jejak nyata di tubuhnya. Panikan, Pak Hartono menjerit memanggil istrinya. Bu Hartono berlari masuk, terkejut melihat kondisi suaminya. Dengan cepat mereka membangunkan Lia dan berlari keluar rumah, meninggalkan semua barang-barang mereka tanpa pernah menoleh ke belakang. Rumah itu ditinggalkan dalam keadaan terbuka, pintu-pintunya terbanting keras seolah-olah ada kekuatan yang mengusir mereka. Setelah keluarga Hartono pergi, rumah keramat Bintaro kembali sunyi, namun tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, rumah itu kembali hidup dengan suara-suara aneh yang menggema di kegelapan. Penduduk sekitar yang lewat di malam hari mengaku mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam rumah. Beberapa bahkan melihat sosok bayangan wanita yang mengintai dari jendela lantai 2, mengawasi mereka dengan tatapan hampa. Rumah itu menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar. Mereka berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah itu, binatang-binatang liar yang terlihat takut melintasi halaman rumah, bau anyir yang sesekali tercium dari dalam gedung yang terabaikan itu, dan penampakan-penampakan sosok bayangan yang seringkali memunculkan rasa ngeri di hati siapapun yang melintas di dekatnya. Beberapa pengunjung yang nekat mencoba mendekati atau bahkan masuk ke dalam rumah itu mengaku merasakan udara yang dingin menusuk tulang dan sensasi tidak menyenangkan seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari dalam bayang-bayang. Meskipun begitu, cerita-cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah keramat Bintaro terus menyebar, menarik minat orang-orang yang ingin mengungkap misteri di baliknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa reputasi rumah itu membuatnya semakin sepi dan terbengkalai. Penduduk setempat, yang pada awalnya menutup-nutupi kisah horornya, akhirnya menyuarakan keprihatinan mereka kepada pemerintah setempat. Beberapa upaya dilakukan untuk membersihkan dan mengusir roh yang menghantui, tetapi selalu berakhir sia-sia. Para paranormal dari berbagai tempat datang dengan berbagai alat dan ritual, namun entitas yang menguasai rumah itu terlalu kuat untuk diusir. Di tengah upaya penyelidikan dan ritual-ritual pembersihan yang dilakukan, beberapa cerita menegangkan mulai muncul. Seorang paranormal yang paling berani masuk ke dalam rumah itu mengaku merasakan kehadiran yang tidak bersahabat di setiap sudut ruangan. Ia melaporkan pengalaman aneh seperti terdengarnya suara-suara bisikan yang tidak jelas, bayangan-bayangan yang menghilang begitu cepat, dan sentuhan dingin di kulitnya seolah-olah ada yang memegangnya tanpa bisa dilihat oleh mata. Tidak hanya itu, ada juga laporan tentang gangguan-gangguan fisik yang diderita oleh para paranormal tersebut setelah keluar dari rumah itu, mimpi buruk yang menghantui, sakit kepala yang tiba-tiba muncul, bahkan luka-luka gores yang muncul begitu saja di tubuh mereka tanpa alasan yang jelas.
Semua ini semakin memperkuat keyakinan bahwa rumah keramat Bintaro bukan sekadar tempat berhantu biasa, tetapi mungkin merupakan titik energi negatif yang sangat kuat dan mempengaruhi siapapun yang berani mendekatinya. Hingga saat ini, rumah keramat Bintaro tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Rumah itu terus berdiri, menjadi simbol ketakutan bagi penduduk sekitar yang takut melintasi jalan di dekatnya pada malam hari. Beberapa orang mencoba untuk menemukan sejarah sebenarnya dari rumah itu, mengumpulkan cerita-cerita dari saksi mata yang berani. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Bagi sebagian orang, rumah keramat Bintaro mungkin hanya sebuah legenda kota, cerita menyeramkan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun bagi mereka yang pernah merasakan kehadiran misterius di dalamnya, rumah itu adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Sampai hari ini, tak seorang pun yang berani mengklaim bahwa mereka benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Dan roh sang nyonya masih diperkirakan terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk membangunkan teror yang tak terkendali. Cerita ini bukan sekadar legenda, tetapi berdasarkan kesaksian nyata dari mereka yang pernah merasakan kehadiran misterius di dalam rumah tersebut. Apakah Anda cukup berani untuk mencoba mengungkap kebenaran di balik misteri yang menyelubungi rumah keramat Bintaro? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.